Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke minggu ketiga. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu akuntansi biaya, kenapa penting, dan juga minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang pengklasifikasian biaya. Nah, pada minggu ketiga ini kita akan belajar tentang bagaimana menghitung biaya per unit part 1 karena ini masih yang simpel. Nanti untuk minggu keempat baru kita ke versi yang lebih kompleks, yaitu berdasarkan direct cost. Oke, tujuan dari pertemuan hari ini adalah yang pertama, teman-teman tahu bagaimana mengklasifikasikan biaya sebagai biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Yang kedua juga mampu menghitung biaya tenaga kerja langsung dan juga tidak langsung dengan informasi yang sudah tersedia. Oke, sekarang yang pertama, pengklasifikasian berdasarkan penelusuran biaya atau ketertelusuran biaya itu ada dua, yaitu biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung itu dapat ditelusuri langsung ke produk atau ke unit biaya. Contoh, biaya bahan baku langsung. Misal kalau seperti roti, tentu bahan baku berupa tepung itu merupakan biaya langsung. Yang kedua ada biaya tidak langsung, yaitu tidak dapat ditelusuri langsung ke produk. Dia memerlukan proses alokasi. Contoh seperti biaya overhead pabrik, misal seperti biaya listrik, biaya satpam, nah itu kan tidak terkait langsung, tidak bisa ditelusuri langsung ke produknya. Nah, kalau lebih fokus direct versus indirect, kalau yang bisa ditelusuri ke produk tertentu, misal produknya adalah satu seragam, pasti jelas gitu, oh butuh kain 2 meter, oke berarti 2 meter itu bisa kita langsung bebankan ke seragam tersebut. Nah, berarti dia ciri-cirinya adalah spesifik, jelas kepemilikannya, dan tidak perlu dibagi lagi. Sedangkan kalau yang indirect itu dia biasanya dipakainya bareng-bareng gitu. Misal seperti listrik pabrik, benang, jarum kalau untuk seragam tadi, terus gudang penyimpanan itu kan dipakainya berbarengan. Terus penyusutan mesin, jadi nggak bisa ditelusuri langsung, harus dialokasikan mana proporsi yang lebih dialokasikan lebih banyak. Nah itu tergantung. Dan juga biasanya masuk ke overhead. Jadi kata kuncinya adalah kalau biaya langsung kita telusuri, kalau nggak langsung kita alokasikan. Terus kemudian klasifikasi biaya terhadap objek biaya itu ditentukan oleh kebutuhan manajemen. Dan objek biaya itu bisa produk, bisa departemen, bisa divisi, proses, lini produk, project, dan lain-lain. Jadi objek biaya itu bukan cuma satu seragam ini biayanya apa aja, enggak, tapi bisa juga satu divisi ini dia terbeban biaya apa. Jadi objek biaya itu bisa banyak hal. Nah, sekarang kita masuk ke biaya per unit produk, tapi fokusnya pada tenaga kerja langsung. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tenaga kerja langsung itu masuk ke direct cost karena dia terkait langsung dengan proses produksi, meskipun sebenarnya dia tidak semudah menelusuri bahan baku. Nah, tapi dia tetap masuk ke direct cost. Nah, tapi sebelum itu kita perlu ingatkan dulu mengapa biaya per unit itu penting. Yang pertama, supaya membantu kita untuk menentukan harga jual yang tepat. Jadi semua biaya-biayanya kalau bisa udah tercover, jangan terlalu berlebihan dan juga kurang gitu sampai kita rugi. Makanya ini bisa membuat kita menentukan harga jual yang tepat. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi seluruh biaya produksi secara akurat. Yang ketiga, sebagai dasar dalam penentuan HPP atau harga pokok penjualan. Oke, kita fokusnya ke biaya tenaga kerja langsung. Pengertiannya adalah semua biaya tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi dan dapat didistribusikan ke produk atau jasa tertentu. Kita kemarin udah sepakat kalau dia terkait dengan produksi, bukan ada di fokusnya manajemen, maka dia masuk ke direct cost.
dalam perusahaan tenaga kerja langsung itu terlibat langsung dalam produksi dan biaya masuk ke biaya produksi. Kalau yang tidak langsung, dia mungkin sifatnya seperti manajemen, staff management, manager, direktur, dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan rumus perhitungannya. Dasar perhitungannya adalah ada anggaran biaya tenaga kerja langsung yang akan dipengaruhi oleh jumlah jam kerja langsung dan juga tarif upah per jam. Jadi biasanya kalau karyawan langsung pabrik gitu ya, buruh pabrik atau karyawan langsung yang ada di pabriknya bagian produksi, mereka biasanya ada jam kerjanya. Jadi semakin banyak jam kerjanya, ya mereka akan dibayar lebih banyak. Dan juga tarif upah per jam. Biasanya misal kalau lembur berarti nanti ada tarif yang berubah gitu ya. Jadi berapa banyaknya biaya akan dipengaruhi dua hal ini. Yang kedua, satuan pengukuran biaya langsung kalau bahan baku tentu dikaitkan dengan produknya. Misal tadi kain berarti meter, terus kemudian mungkin bisa kilogram kalau produknya itu diukurnya by berat gitu ya. Terus kalau tenaga kerja langsung berarti satuannya adalah jam buruh langsung dan juga jumlah unit produksi. Nah, di sebelah kanan ini ada rumus untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah total biaya tenaga kerja langsung dibagi total unit produksi. Itu untuk per unit, berarti per unit itu kuncinya dibagi dengan total jumlah produksi yang dilakukan dalam hari itu atau periode tersebut. Terus kemudian kalau biaya tenaga kerja langsungnya belum per unit, berarti jam kerja langsung dikali tarif upah per jam. Oke. Di sini ada contoh soal. Pak Rodandi bekerja pada pabrik sepatu kulit. Dalam proses produksinya, pembuatan sepatu ini dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama, tahap produksi, pembuatan, dan juga bagian finishing. Setiap unit sepatu memerlukan 2 jam kerja langsung pada bagian produksi dan 3 jam kerja langsung pada bagian finishing. Jadi, satu sepatu itu membutuhkan waktu 2 jam di bagian produksi dan juga 3 jam di bagian finishing. Nah, berarti kan ada karyawan yang duduk di bagian produksi dan ada karyawan yang duduk di bagian finishing. Mereka punya tarif yang beda-beda. Yang diproduksi 600 per jam, sedangkan kalau yang di finishing 750 per jam. Dan mereka punya total produksi rata-rata per jam per bulan adalah 5.500 unit sepatu. Hitunglah biaya tenaga kerja langsung per unit produk yang dihasilkan. Berarti cara jawabnya adalah total, kita tulis dulu yang diketahuinya apa aja. Total produksi dalam sebulan adalah 5.500. Terus kita breakdown berdasarkan bagiannya, berapa jam yang perlu dibebankan dikalikan dengan tarif masing-masing. Berarti kalau di tenaga kerja bagian produksi menghabiskan waktu 6.600.000 per bulan. Sedangkan kalau di tenaga kerja bagian finishing per bulannya mengeluarkan 12.375.000. Kita total, berarti total biaya tenaga kerja langsung dalam satu bulan untuk menghasilkan 5.500 unit adalah 18.975.000. Terus kemudian kalau kita mau tahu biaya per unit untuk tenaga kerja langsungnya adalah kita bagi aja 18.975.000 dibagi dengan 5.500 unit. Berarti per sepatunya itu biaya tenaga kerja langsung yang bisa dibebankan adalah 3.450. Oke. Jadi ini berarti masih biaya tenaga kerja tidak langsung. Nanti ada bagian biaya bahan bakunya sendiri lagi ditambahkan plus biaya indirect. Nah, kita akan lanjutkan indirect di pertemuan minggu depan.
Oke, terakhir ini PR yang bisa kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Jadi ini sama seperti contoh soalnya, teman-teman diminta untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung per unit produk yang dihasilkan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.